علانية الشفاء لأبويا الأستاذ حسن بن عبد اللطيف وعلانية قضاء الحاجات الدنيا والأخروية لمشايخنا الكرام الشيخ محمد حسن هيتو والشيخ شادي البش والشيخ أنس الشرقاوي والشيخ ماهر المنجد والشيخ مرعي بن حسن الرشيد والشيخ محمد درويش والشيخ عقبة والشيخ الخرمة الشيخ الله يقضي جميع حاجاتهم على هذه النية وكلنا من الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد jamaah Masjid Sirajul Muttaqin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan kekuatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, buah karya dari As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada zaman ini. Marilah kita bersama-sama untuk nazar itikaf. Semoga pahala ngaji kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Mari kita bersama-sama melaksanakan nazar i'tikaf dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, kemarin kita telah membahas tentang hukum bangkai. Kita masih mengkaji tentang bab an-najasat, dan ini masih berada di bab at-taharah. Ini sangat luas sekali beliau membahas dan sangat sistematis beliau membahas dan detail, sangat detail sekali, tidak hanya beberapa, tapi juga banyak sekali yang beliau kupas di sini di dalam kitab ini. Dan kitab ini banyak dikaji di beberapa majelis-majelis taklim di Indonesia, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Ini kitab ini sangat populer untuk dikaji, khususnya dalam fikih dasar. Dalam fikih dasar, dan ini banyak dipelajari juga oleh para santri-santri di beberapa pondok pesantren. Tentang bab-bab najis. Bab-bab najis. Pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang al-maitah. Al-maitah itu adalah allati zalat hayatuha bi ghairi dzakatin syar'iyyah. Hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Sembelihan syar'i niku pripun? Kata beliau, at-tariqatu syar'iyyah fi dzabhi allati tawaffarat fiha syurutudz dzabih wal madhbuh wal alah. Syaratnya adalah yang pertama adz-dzabih. Dzabih itu yang penyembelih, harus orang Islam. Al-madhbuh, hewannya itu hewan yang memang dimakan, tidak boleh yang tidak boleh dimakan. Kemudian al-alah, alatnya itu harus
apa tajam. Kalau tidak tajam nanti kasihan hewannya. Dan itu menyiksa hewan itu haram, tidak boleh. Ya. Kemudian hukmu jami'il hayawanati hala hayatiha. Hukum hewan ketika hidup niku pripun? Jami'ul hayawanat hala hayatiha tahira. Semua hewan pada saat dia hidup belum mati itu tahira, itu suci. Illal kalab wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Jadi kucing itu suci. Kucing ini pada saat hidupnya suci. Ayam pada saat hidupnya suci. Okay. Kecuali ya kalau memang membuang kotoran baru itu baru najis kotorannya. Okay. Wa far'a ahadihima, dan apabila ada perkawinan silang antara babi dan anjing atau anjing dan yang suci, itu tetap anaknya itu tetap najis. Okay. Tetap najis. Tetap najis. Hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha. Nah, itu hukum hewan kalau masih hidup. Jadi semua hewan itu suci, kecuali babi dan anjing. Itu semuanya najis. Najisnya nggak nanggung-nanggung, najis mughalladhah. Jadi nanti kita akan membahas juga najis ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang berat, dan itu mensucikannya pun lumayan ribet, ya, lumayan berat juga. Pakai 7 basuhan air, salah satunya pakai pakai debu, ya, pakai debu. Itu kalau najis anjing atau babi. Hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha. Kalau najis, ya, kalau najis itu salah satunya harus apa? Satu kering, satu basah. Kalau sama-sama kering itu tidak bisa kena najis. Sama-sama kering. Ya. Misalnya sekarang ada anjing. Kita pegang gini, tapi anjingnya kering, tangannya kering, tidak najis. Ya. Beda halnya kalau tangan kita habis cuci tangan langsung nyentuh anjing atau babi. Nah, itu baru najis. Karena najisnya itu berpindah dengan basah. Kalau sama-sama kering tidak. Sama-sama kering tidak. Kemudian hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha. Kalau hewan mati itu bagaimana? Mati tapi bangkai dia, tanpa sembelihan syar'i. Kulluha najisah, semuanya najis kecuali 3. Kecuali 3 makhluk Allah, itu yang namanya manusia. Bangkainya manusia itu tidak najis. Bangkainya manusia itu tidak najis, tidak najis. Kemudian bangkainya ikan, bangkainya belalang, itu tidak najis. 3 ini tidak najis, tidak najis, tetap suci. Wal hayawanatul ma'kulah idza matat bi zakatin syar'iyyah fahiya thahirah. Kalau hewan yang bisa dimakan kemudian dia mati disembelih dengan cara syar'i, maka dia suci. Ya. Ini biasanya yang kita lakukan, atau biasanya kita makan ayam kemudian disembelih dengan cara syar'i, ya, pada saat Idul Adha itu mati, tapi dengan cara syar'i maka itu suci, maka boleh dimakan. Sapi, kambing. Dan hewan yang bisa dimakan ayam. Ayam itu boleh untuk dimakan selama disembelih dengan sembelihan syar'i. Al hayawanatu ghairul makulah idza matat. Hewan yang tidak boleh dimakan kalau mati semuanya najis walaupun disembelih bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh. Seperti macan tidak dimakan. Ya, macannya ditangkap bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa. Walaupun yang nyembelih orang muslim, walaupun pisaunya pisau yang tajam, tapi itu karena tidak boleh dimakan maka tetap jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Hukmu sya'ri jami'il hayawan. Sekarang rambut hewan itu gimana? Najis nopo suci?
Nggih, najis apa suci. Kuatirnya kita habis megang kemudian nempel, kita bawa sholatnya tidak sah karena kita bawa najis. Itu bagaimana? Sya'rul hayawanatil ma'kulah badal infisal tohir. Rambutnya atau bulunya hewan yang bisa dimakan setelah terputus dari hewan itu, maka itu suci. Maka itu suci. Jadi bulunya apa? Bulunya apa berarti? Sapi, bulunya kambing, ayam, ayam, ayam. Itu selama bisa dimakan maka itu suci. Sebanyak apapun, ya, rontok misalnya, rontok bawahnya gitu ya. Bawahnya napa niki? Suci. Suci, tetap suci. Walaupun kita menyentuhnya yang dia basah, ini kering, atau ini basah, dia kering. Kita basuh gini, dia tetap suci. Jadi kalau orang memandikan sapi atau mandikan kambing, selama itu hanya memandikan saja, itu kalau ada rontok habis dimandikan kok rontok ininya, bulunya kok rontok, maka itu tetap suci, tetap suci. Kenapa? Karena boleh dimakan, Sya'rul hayawanati ghairil ma'kulah ba'dal infisal najis. Hewan yang tidak boleh dimakan setelah bulunya itu terputus maka dia najis. Kalau kita kucing itu tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan. Jadi kalau misalnya buahnya yang rontok, ya, itu najis, karena tidak boleh dimakan. Kalau hanya beberapa helai saja, itu tidak apa-apa, itu dimakfu. Wa yu'fa an qalili sya'rin najisin min ghairi mughallaf. Katanya beliau di sini, kalau ada hewan yang tidak dimakan, kemudian ada bulunya yang rontok, kalau banyak ya najis, sedikit banyak najis. Tapi yang sedikit ini dimakfu, tidak apa-apa. Ya, bulunya kucing itu juga, bulunya kucing. Karena tidak dimakan jadi najis. Ya, untuk jaga-jaga, ya kalau dielus-elus, setelah mengelus-elus itu kita cuci tangan. Setelah mengelus kucing itu kita cuci tangan. Tapi bagi kita yang sudah ngerti, kalau tangannya itu berkeringat, kan ada tangan yang berkeringat, kemudian menyentuh bulu kucing, ya najis itu. Najis, harus dibasuh, cuci tangan. Harus cuci tangan. Kemudian kalau kalau rontok, kalau nggak rontok ya enggak. Kan bulunya masih ada di badannya si kucing. Kalau kita gini-gini ya enggak najis. Tapi kalau sudah banyak yang rontok, di tangan kita itu ada sedikit, ya walaupun dimakfu, kita hendaknya tetap cuci tangan, karena itu najis. Walaupun dimakfu, kita dianjurkan untuk tetap cuci tangan. Wa amma qabla al-infisal fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsihi. Kalau bulunya itu masih utuh, masih ada di tubuhnya si hewan tersebut, maka hukum bulunya itulah hukum hewan itu sendiri. Ya, kalau kambing boleh dimakan berarti suci dia. Tapi kalau yang tidak dimakan, tidak boleh dimakan dari kucing tadi, ya dia najis. Dia najis. Intinya yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Hukmul juz'il munfasil minal hayy. Hukum al-juz'il munfasil. Ada bagian dari hewan itu yang terputus. Dia masih hidup, tapi tangannya terputus, kupingnya terputus, hidungnya terputus, pesek terputus lagi. Ya. Itu berarti apa? Itu dilihat maitahnya, dilihat bangkainya. Kalau bangkainya suci, maka yang terputus tadi suci. Kalau bangkainya itu najis, maka bulunya pun juga
najis. Bagian yang terputus dari najis. Misal bangkai yang halal adalah ikan sama belalang. Ya. Kalau ada bagiannya yang terputus pada saat masih hidup, kakinya, misalnya kakinya itu dicopot sama kucing, dicopot, ada belalang kemudian dicopot gitu ya. Akhirnya kakinya terputus, kakinya belalang itu putus. Ya, maka dia tetap suci. Kenapa? Karena bangkainya belalang itu suci. Kalau ikan ini agak sulit nih contohnya. Kenapa? Karena hidupnya di dalam air. Gimana kalau ada ikan kemudian ada bagiannya yang putus? Ada bagiannya yang putus. Itu suci apa najis? Itu tetap suci karena bangkainya suci. Oke. Misalnya ada kucing. Kucing, dia kalau jadi bangkai najis. Ketika ada kucing ya terpelindes tertabrak, kemudian bagian kakinya atau tangannya terputus misalnya, terputus pokoknya terputus, maka kakinya yang terputus atau tangannya terputus atau buntutnya terputus berarti najis, berarti najis. Ka hukmi maitatihi fa in kanat maitatuhu tahiran fa huwa tahir. Kalau bangkainya suci, ya suci, berarti yang bagian yang terputus itu tangannya atau telinganya atau apapun bagian dari tubuhnya terputus. Kalau bangkainya najis, ya bangkainya najis, maka itu najis. Kalau suci berarti suci. Ya. Kalau suci berarti suci. Kemudian selanjutnya adalah itu yang kemarin ya. Yang sekarang adalah yang malam ini insyaallah jami'ud dima'i najisah. Semua darah itu najis. Illa asyrah, kecuali 10. Ada 10 darah yang suci. Jadi darah yang kita ketahui selama ini itu najis. Tapi ada beberapa pengecualian yang itu tetap suci. Okay. Yang pertama adalah al-kabid. Al-kabid itu adalah hati. Ya. Kalau kita cel-cel kambing itu kan ada hatinya. Itu kan gumpalan darah. Hati itu kan gumpalan darah. Apa boleh dimakan? Boleh. Ya, boleh. Karena itu tohir, itu suci. Itu dimakfu, tidak apa-apa. Itu gumpalan darah. Gumpalan darah. Kemudian yang kedua adalah al-misku. Al-misku, beliau dawuhnya al-misku. Al-misku di sini bukan misik ya, bukan minyak misik. Tapi di sini adalah ada bagian darah di kijang itu yang ada di bagian tertentu di dalam tubuhnya itu darah tapi wangi. Darah ya, tapi tidak najis. Tidak najis. Ini jarang kita temui itu di kijang itu. Kemudian yang ketiga adalah atihal. Atihal itu limpa. Limpa itu darah, tapi suci sama kayak al-kabid tadi. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah ad-damul mahbusu fi maitatis samaki wal jarad. Darah yang tersimpan di bangkainya ikan wal jarad dan juga belalang. Kayak misal ikan teri. Ikan teri itu kan kecil itu gimana ngeluarin darahnya? Nah, sulit dan itu boleh, tidak apa-apa. Bisa Bisa darahnya itulah teri itu bisa dikeluarkan tidak bisa sulit kan nah, itu tidak apa-apa. Tohir gitu. Dimakan dibikin sambal teri tidak apa-apa sambal teri ya, bagi yang suka teri biasanya sambal teri tapi yang diambil sambalnya saja, terinya tidak dimakan. Kemudian wal jarad dan juga belalang. Belalang ini yang jarang kita konsumsi nggak ada yang pernah bangkai belalang yang ada malah dibuat mainan malah sama anak-anak, dibuat mainan ini terbang kemudian diambil terbang lagi
terbang kemudian datang lagi, malah banyak yang jijik. Kenapa? Bukan jijik, geli, banyak yang geli. Ya, belalang. Tapi itu dalam di foto belalang udah. Foto belalang. Ini kok halal, walaupun tidak perlu kayak disembelih kayak kambing, enggak harus. Nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah wa fil maitati bid-duqtah. Ini bahasanya beliau. Ada satu bangkai, ada gumpalan, ya gumpalan antara tulang dan daging, ya itu biasanya kalau ada darah, ya, itu enggak apa-apa. Ya, kalau misalnya lo pas kambing gitu ya, kambing itu kan biasanya ada di gini ya, di sini kemudian di sini, bagian-bagian itu kan menempel itu. Ada bagian darah di situ, itu enggak apa-apa. Tohir itu enggak apa-apa. Wa fil maitati bisahmi. Wa fil maitati bisahmi, dan juga bangkai yang kena panah, darahnya, darah yang dari panah itu dianjurkan juga eh, dibersihkan. Namun biasanya kalau orang memburu itu tidak kober untuk membersihkan, jadi langsung panah terus. Dan itu dimakfu, tidak apa-apa. Kemudian al-maniyu wal labanu idza kharaja ala suratid dam. Yang ke-8 dan yang ke-9 adalah mani dan susu apabila keluar tapi bentuknya seperti darah. Wonten nggih? Mani tapi bentuknya keluar itu kayak darah. Saking sering keluarnya. Itu yang keluar apa? Kayak darah itu. Bukan darah, kayak darah. Nggih. Ya kentang tapi kayak darah. Itu bagaimana? Itu tohir, tetap suci. Dan al-laban dan susu. Susu tapi keluarnya seperti darah. Itu tidak apa-apa. Ya. Ini kalau nggak salah ada satu riwayat, ya mungkin kita jarang kita dengar ya. Suatu saat Rasulullah SAW itu setelah peperangan itu Kanjeng Nabi pulang. Setelah Kanjeng Nabi pulang, Sayyidah Khadijah seperti biasa menyambut. Menyambut itu beliau sambil gendong Sayyidah Aisyah yang masih balita. Masih balita. Sayyidah Aisyah itu masih balita. Cuman dibukakanlah pintu sama Sayyidah Khadijah. Tapi karena ya rumah tangganya Kanjeng Nabi ini rumah tangga yang sangat indah. Jadi Kanjeng Nabi sangat menghargai istrinya karena sudah capek untuk merawat anak gitu. Merawat anak mulai pagi sampai malam itu. Kanjeng Nabi pulang perang itu disambut sama Sayyidah Khadijah. Rasulullah ketok pintu dan Sayyidah Khadijah tahu kalau yang datang itu adalah suaminya. Tapi Rasulullah SAW itu tidak mau untuk direpoti oleh Sayyidah Khadijah, tidak mau. Sayyidah Khadijah, tidak usah, sampean di situ saja. Sampean di situ saja, tidak usah bukakan. Sampean duduk aja, biar saya aja yang buka. Tidak usah repot-repot buka. Ya. Hanya Kanjeng Nabi masuk, ya Kanjeng Nabi masuk. Kemudian Rasulullah SAW itu tidak tega sama Sayyidah Khadijah. Kenapa? Masya Allah, Sayyidah Khadijah ini orang kaya. Ya. Diriwayatkan kekayaannya Sayyidah Khadijah itu 2/3 kota Mekah itu adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Ibarat kalau ada seorang ya 2/3 sawu jajar nih miliknya sinten ya. Atau 2/3 Malang itu miliknya sinten ya. Ini Sayyidah Khadijah itu 2/3 Mekah itu miliknya beliau. Saking sugih ya. Saking sugih. Beliau adalah seorang pengusaha besar, Sayyidah Khadijah nih. Tapi beliau itu tertarik dengan Kanjeng Nabi. Kemudian akhirnya menikah. Kemudian Sayyidah Khadijah itu menyusui Sayyidah Aisyah yang masih balita. Tapi yang disusui itu susu
ASI-nya itu yang keluar itu bukan ASI murni, tapi ASI-nya itu adalah darah. Saking nompone berarti. Hartanya semuanya itu untuk Kanjeng Nabi, untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan agama. Kemudian Sayyidah Fatimah ditidurkan. Afwan, Sayyidah Fatimah ya, Sayyidah Fatimah itu ditidurkan sama Sayyidah Khadijah. Setelah ditidurkan, Sayyidah Aisyah kemudian ditidurkan. Setelah ditidurkan, dan Sayyidah Khadijah itu tiba-tiba duduk, kemudian ini kepala mulianya Kanjeng Nabi itu tiduran di pahanya Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah sambil istirahat. Istirahat itu kepalanya ini ada di pupunya, pahanya Sayyidah Khadijah. Ya, itu kemesraan, keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian beliau tiba-tiba Sayyidah Khadijah itu meneteskan air mata. Dan beliau, Kanjeng Nabi langsung tanya, kenapa Khadijah engkau, apakah kau menyesal punya suami kayak saya? Apakah kau menyesal punya pasangan seperti saya, bersuamikan saya? Saya sudah mengambil hartamu banyak, sudah saya habiskan untuk dakwah, saya habiskan untuk kepentingan umat. Apakah sampai nyesal, katanya? Kemudian kata Sayyidah Khadijah, enggak seperti itu. Nanti kalau seandainya, ini firasatnya orang soleh itu biasanya sudah muncul kalau sebelum meninggal. Seandainya perjuangan sampean ini belum selesai, dan saya sudah meninggal, dan saya sudah mati, nanti jenengan kalau mau dakwah dan melewati segoro dan tidak menemukan kayu untuk menyeberang, tidak menemukan alat untuk bisa menyeberang, maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan perahu untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan agamanya Gusti Allah, untuk berdakwah. Ajaklah manusia untuk mengenal Allah. Sayyidah Khadijah itu sampai mikir seperti itu. Ya, subhanallah. Dan itu bermakna bahwa agama ini datang karena perjuangan, bukan karena datang dengan angin atau dengan banjir atau tidak, tapi datang dengan satu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan ibunda kita Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra perlu dibaca nggih manaqibnya beliau ini, orang besar nggih. Jadi tersebarnya agama Islam ini karena juga ibunda kita Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan beliau ini, Sayyidah Khadijah itu, beliau pernah mengalami seperti itu. Al-labanu idza kharaja ala suratid dam. Al-laban, susu yang keluar tapi darah. Kemudian yang ke-10 adalah darah yang suci adalah al-janin. Janin itu kan masih darah. Tapi darahnya itu darah suci, gitu nih, tidak najis. Mau dibersihkan ya lebih afdal lagi. Kalau ada sisa-sisa darah itu boleh dibersihkan. Tapi janin itu itu tohir, ya, itu suci. Ya. Itu adalah darah-darah yang suci, ya, tidak najis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hukmul laban. Sekarang adalah susu. Susu niku suci napa najis. Hukmul laban. Labanul ma'kuli tohir. Susunya hewan yang boleh dimakan itu suci. Susu sapi, susu kambing,
suci, boleh dikonsumsi, boleh diminum. Nggih, boleh diminum. Susu onta, wonten susu onta. Wonten susu onta. Tirose niku luwih padet. Rasane niku luwih padet. Tirose guru kula dugi Arab mriku wonten. Labanul ibil, susunya onta itu rasanya lebih padat daripada susu sapi, daripada susu kambing. Ya. Itu tohir, suci, boleh diminum. Ya. Walabanu ghairil ma'kuli najisun. Labanu ghairil ma'kuli najisun. Susunya yang tidak boleh dimakan, susunya makhluk Allah itu yang tidak boleh dimakan, itu najis. Okay. Susu napa? Susu macan, susu singa. Itu tidak boleh, itu najis. Ya. Illal adami, kecuali manusia. Manusia tidak boleh dimakan. Walaupun mayit tidak boleh dimakan. Tapi susunya suci. Susunya manusia suci. Okay. Susunya manusia itu suci. Fahuwa ghairu ma'kul. Fahuwa ghairu ma'kul. Manusia kan tidak boleh dimakan. Okay. Wala banuhu tohir. Dan susunya itu suci. Ini diantara kebesaran Allah. Ketika seorang anak itu masih berapa hari, asinya ibu itu sesuai dengan anak itu. Anaknya sudah 6 bulan misalnya. Anaknya sudah setahun. Allah Subhanahu wa taala itu menggerakkan, menciptakan asinya dalam seorang ibu itu sesuai dengan anaknya. Setahun. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan ASI itu sesuai dengan usia anaknya. Anaknya usia 2 tahun. Misal belum disapih. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan ASI itu sesuai dengan usia anaknya. Itu tanpa beli. Tanpa beli. Itu di rumah sakit kan banyak ya. Kalau anak itu masih ASI, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menciptakan kekuatan ASI itu sesuai dengan usia anaknya. Usia anaknya masih 7 hari, usia anaknya sudah 10 hari, usia anaknya sudah 50 hari, sudah 3 bulan, sudah 6 bulan. Itu Allah Ta'ala menciptakan ASI di dalam di dalam ibunya itu sesuai dengan anaknya. Kalau kita beli susu buat anak, itu kalau sudah disapih itu kan ada gantinya gitu. Itu susu nopo? Wis nopo mawon pun. Itu kan wonten nggih, 1 plus, ngoten nggih. 1 plus, berarti 1 sampai 3 tahun. Sebelum 3 tahun maksudnya gitu. Sebelum 3 tahun. Ada juga kemasan yang sama mereknya tapi 3 plus. Misal SGM gitu. SGM 1 plus. Itu ya buat anak khusus umur 1 sampai 3. Kemudian ada juga kemasan yang sama, mereknya sama, tapi ada 3 plus. Oke, 3 plus. Dan begitu seterusnya. Dan itu ya akan ada anunya, ada usia-usianya. Dan itu mereka buat sesuai dengan usianya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ASI di dalam ibu itu sesuai dengan usianya. Dan itu Allah Ta'ala berikan secara ajaib. Dan tidak perlu beli ke mana-mana. Nah. Kemudian hukmul madhi. Nah, itu khusus yang laban ya. Jadi labannya hewan yang bisa dimakan itu suci. Sapi, kambing, unta itu boleh. Tapi kalau yang tidak boleh dimakan itu najis. Kecuali manusia. Manusia nggak boleh dimakan. Tapi susunya, asinya suci. Nah, dan boleh dikonsumsi. Okay. Al-adami itu ghairu ma'kul. Al-adami itu ghairu ma'kul. Tidak boleh dimakan. Okay. Hukmul madhi wal wadi. Nah, sekarang hukumnya al-madhi wal wadi. Sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia.
Sesuatu yang keluar dari manusia. Ini kan bahas najis-najis ya. Tadi laban itu suci. Tapi harus dari hewan yang boleh dimakan. Tapi ada yang kalau nggak boleh dimakan itu berarti najis. Okay. Kemudian hukmul madhi wal wadi. Hukumnya madhi dan wadi. Jadi ada madhi, ada wadi, ada mani, ada baul. Kalau baul itu kencing, itu jelas najis. Tapi ada cairan yang keluar dari kemaluan manusia itu ada yang namanya wadi. Madhi, wadi, baul. Itu najis. Kalau mani, suci. Itu nanti kita bahas. Wadi, afwan, madhi. Madhi ini apa? Madhi ini adalah ketika orang itu syahwatnya sudah memuncak, kemudian keluar cairan di kemaluannya. Ya, itu karena syahwat. Ya. Dan itu najis. Kalau sudah mengenai celana dalam, berarti najis sudah. Harus ganti, harus disucikan. Ya. Wal wadhi. Wadhi ini apa? Wadhi itu kalau kita sudah angkat-angkat berat. Angkat-angkat. Pokoknya angkat-angkat. Kemudian setelah kita capek, capek. Setelah capek, kemudian ada cairan keluar. Ada yang ngerasa. Nah, itu cairan namanya wadi. Dan itu najis. Itu najis. Biasanya ya kami juga pernah itu ya. Waktu ro'an itu ya. Waktu kerja bakti, angkat-angkat botol, angkat-angkat pasir, gerakal, kemudian gamping, apapun diangkat kerja bakti, ya ngecor itu cat wadah cat yang berapa ini, yang cat avian yang besar itu dibuat untuk pasir, diisi, habis itu beginian, angkat lagi ngecor, ya teman-teman bilang 32 nama maksudnya ini pasir 3, terus semen 1, kemudian gerakalnya 2 gitu ya, gerakalnya 2, angkat gerakal, angkat ya gitu ya. Habis itu habis ro'an ya bangun itu pondasi masjid ya, pondasi masjid. Oke. Tapi juga itu yang muter molen itu ya. Molen di mana? Isi lagi, kurang semen. Bayar. Kurang semen, ya. Itu gitu. Itu setelah itu ya ada di antara kita juga langsung keluar gitu. Ya untungnya yang kita pakai itu yang kotor. Ya, kotor langsung najis. Ya, itu cairan namanya cair wadi. Namanya wadi. Kalau setelah syahwat itu namanya madhi, dan itu bukan mani, tapi tetap najis. Okay. Tetap najis. Kalbauli itu hukumnya seperti kencing, ya. Fayangqudhanil wudu, dan itu membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu berarti harus ganti atau disucikan, kemudian dia wudu kembali untuk sholat. Hukmul mani. Hukmul mani. Mani itu gimana? Najis apa suci? Fihi salah satu akwal, ada 3 pendapat. Yang pertama, mani jami'il hayawanati tohir. Semua maninya hewan, semua maninya makhluk Allah, maksudnya manusia yang hewan, itu semuanya tohir. Tohir. Okay? Suci. Illa, kecuali mani yal kalbi wal khinzir. Kecuali mani anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, dan juga anaknya atau silang. Itu najis. Itu najis. Okay? Kemudian wahwa qaulul Imam Nawawi, dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi. Wahwal mu'tamad, dan itu adalah pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuat itu adalah maninya semua ya manusia, hewan itu semuanya suci kecuali 2. Yaitu adalah anjing, maninya babi. Nggih. Maninya anjing dan maninya babi dan anjing, dan juga anaknya. Walaupun dia menikah sama yang suci, tetap najis. Babi sama kambing misalnya, kemudian mana najis. Apalagi babi sama anjing, ya tambah najis kan.
Najis sama najis, nggih. Najis sama suci aja jadi najis, apalagi najis sama najis tambah najis. Maninya najis, nggih. Wa huwal mu'tamad. Wa huwal mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang kuat. Kemudian apakah ada pendapat dua dan tiga? Ada. Maniul adami tohir. Maninya manusia itu suci. Wa maniu ghairihi najis, dan mani selain apa? Selain manusia itu najis. Ya, najis. Ya, semuanya najis. Ya. Jadi hanya maninya manusia itu yang suci. Ya. Wa huwa qaulul Imam Rafi'i, dan ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i lebih dahulu daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi juga ahli hadis dan juga ahli fikih. Kalau kita pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Riyadhus Shalihin itu karangannya Imam Nawawi. Abu Zakaria Syaraf Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau adalah ulama dari Damaskus, dari Syam. Beliau punya pondok namanya Darul Hadis. Darul Hadis, dari situ keluar banyak ulama-ulama. Okay. Beliau sendiri mengarang kitab namanya ini Riyadhus Shalihin. Di antaranya juga kitab Al-Adhkar. Kalau nggak salah di sini juga dikaji nggih. Al-Adhkar. Al-Adhkar itu kitab barokah itu. Riyadhus Shalihin. Siapa yang tidak tahu kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang tidak tahu kitab Al-Adhkar? Dan itu adalah kitab berkah. Semua di majelis alim, di pondok-pondok itu semua diajarkan. Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin itu adalah karangannya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga punya kitab fikih juga. Namanya Minhajut Talibin, Raudhatut Talibin. Beliau seorang fakih dan seorang muhaddis, ahli hadis. Al-Imam Rafi'i, beliau adalah ahli fikih, ya. Sebelum Imam Nawawi. Lah, maninya manusia itu tohir, suci. Wa maniyu ghairihi najis, dan mani selain manusia itu najis, dan semuanya najis. Kemudian yang ketiga adalah maniul adami wa maniyu kulli hayawanin ma'kulin tohir. Maninya manusia dan maninya setiap hewan yang boleh untuk dimakan itu tohir, suci. Jadi maninya sapi itu suci, maninya kambing itu suci, maninya ayam itu suci, yang boleh dimakan suci. Wa maniu ghairil ma'kul najis, dan maninya selain yang maninya yang hewan yang tidak boleh dimakan itu najis. Ini sebetulnya nggak begitu penting, karena yang kita ketahui adalah, yang penting adalah pendapat yang kuat adalah maninya manusia, maninya hewan yang selain babi dan anjing itu suci. Walaupun hewannya tidak boleh dimakan. Walaupun hewannya tidak boleh dimakan. Macan, ya, singa, ya, itu nggak boleh dimakan. Tapi mandinya suci. Kalau sudah ketemu anjing sama babi, wis itu sudah najis. Ya. Kemudian kita sudah membahas tadi darah, ya, yang tohir, kemudian susu, kemudian cairan yang keluar dari tubuh manusia yang lewat kemaluan, itu sudah, madhi, wadi, baul, mani. Mani ada 3 pendapat. Pendapat yang paling dikokohkan, yang paling kuat adalah seluruh mani suci kecuali maninya babi dan anjing. Yang pendapat kedua dan 3 boten saja nuwun. Karena yang pendapat yang paling kuat adalah yang barusan kita bahas, yaitu maninya manusia dan maninya binatang selain anjing dan babi, ataupun anaknya dari babi silang ataupun anjing silang dengan yang suci, apalagi dengan najis, itu tetap najis. Tetap najis. Kita perlu tahu hal-hal seperti ini agar kita nanti ke depannya kalau misalnya ada apa-apa, kita
bisa memilah mana yang tohir, mana yang suci dan mana yang najis. Walaupun itu hanya sekedar susu. Susu, ini loh susu, ya, ini loh susu, silakan diminum, ya. Susu apa? Susu serigala, susu macan. Susu macan ini enak ini. Walaupun kita boleh makan daging yang tidak boleh dimakan, itu kita boleh di saat-saat darurat. Ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Walaupun sesuai dengan kalau kita nggak makan itu akan mati. Ya. Ya, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat dan ini memang penting dan nanti kita akan bahas beberapa yang perlu kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan rezeki banyak halal berkah dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dan kita semoga diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.